sesi kedua, Bapak Ridwan Purnomo STMM akan menyampaikan materi dengan judul Tantangan dan Peluang Pengelolaan Pembangkit Listrik di Industri. Sebelum menyampaikan materinya, saya akan sedikit membacakan CV beliau. Jadi nama lengkap beliau adalah Bapak Ridwan Purnomo STMM. Gelar pendidikan terakhir adalah S2 sebagai manajemen magister manajemen maksud saya. Kemudian beliau lahir di Nrekang 2 Januari 69. Posisi terakhir adalah senior manager di Semen Tonasa. Pengalaman sudah cukup banyak, di antaranya adalah sebagai senior manager pada power distribution, kemudian juga sempat menjadi senior manager pada packer operation dan bulk cement transportation, dan ada beberapa jabatan lain. Kemudian sempat menjadi pembicara dari beberapa seminar, dan dia juga termasuk ikut dalam beberapa organisasi seperti tim proper PT Semen Tonasa, tim industri hijau PT Semen Tonasa, HKE LSP Manajemen Energi, LSP HKE Unit Energi, dan sebagainya. Kemudian sebagai catatan lagi, beliau mengambil S1-nya di Universitas Hasanuddin tahun 85 dan S2-nya di Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 1993. Demikian sedikit tentang CV dari Bapak Ridwan Purnomo. Dan sebelum sesi kedua dimulai, perlu saya ingatkan kembali bahwa link pertanyaan dalam format Google Form akan panitia kirimkan melalui chat, dan Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ridwan, silahkan menulis Google Form ini, dan untuk satu Google Form, satu pertanyaan. Untuk pertanyaan berikutnya, silahkan Bapak isi lagi Google Form yang berikutnya. Baik, masuk kepada inti acara presentasi oleh Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan, Bapak punya waktu 25 menit untuk menyampaikan presentasinya. Dan sekarang waktunya silakan Pak Ridwan untuk menyampaikan materi.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati orang tua kami, guru kami, senior kami, Ketua Asosiasi Semen Indonesia itu Bapak Widodo Santoso. Yang saya hormati Pak Arif Sahran, Direktur Utama ISBI. Yang kami hormati narasumber yaitu Dr. Haryanto, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan EBT, Kementerian ESDM. Yang kami hormati Pak Muziran, GM Semen Garsi Group. Yang kami hormati dan kami banggakan serta kami cintai semua para peserta yang mengikuti webinar ke-7 ISBI. Terima kasih, syukur alhamdulillah kami kesempatan untuk bisa menuangkan atau berdiskusi menyangkut pengembangan listrik, pembangkit listrik ke depan, insya Allah. Ya, bisa ditampilkan Pak. Ini tantangan peluang pengelolaan pembangkit listrik untuk industri. Jadi next Pak, lanjut. Nah ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi kami Pak, yaitu Dewan Komisaris Pak Beni Wendri, Komisaris Utama. Dilanjut dengan Komisaris Pak Idrus Paturusi, Ahmad Sigit atas komisaris kami, dan susunan direksi yaitu Direktur Utama Pak Mufti Ari Murti, Pak Ginarko Isban Broto yaitu Direktur Keuangan, Pak Bambang Haryanto Direktur Operasi. Next Pak. Nah, silakan lanjut Pak. Nah ini komposisi pemegang saham di Semen Gresik Group. Ada beberapa anak usaha. Dilanjut, lanjut Pak. Nah ini total produksi kami yaitu 7.400.000 ton per tahun. Ini ada 4 plan. Plan pertama seharusnya ada tambahan 1 yaitu tonasa 1, itu sudah ada operasi karena inefisiensi. Next Pak. Lanjut. Ini sumber power yang melayani PT Semen Tonasa. Jadi profil PT Semen Tonasa artinya PLTU yang dibangun bersamaan dengan Tonasa 4 yaitu 2x25 yang operasi sejak tahun 1997 dan kapasitas 2x25. Untuk pembangkit unit C itu beroperasi tahun 2014 bersamaan dengan proyek Tonasa 5. Kapasitas yang dibutuhkan oleh pabrik semen plant yaitu sekitar 108 megawatt. Ini berkedudukan di Pangkep, Sulawesi Selatan. Next Pak. Nah ini manajemen operasi kami melalui distribusi beban, yaitu rata-rata beban gross yaitu 90 mega, terbagi unit AB 17 mega, unit CD itu 28 mega, dengan pemakaian sendiri sekitar 13 mega dengan termasuk cus dan pelabuhan. Ini juga terdapat losis jaringan karena kami juga mempunyai distribusi dari pembangkit sampai ke konsumen yaitu plant. Next Pak. Nah, manajemen pemeliharaan atau roadmap peningkatan kapasitas PLTU yaitu kita tahun ini kita buat sampai tahun 2025 yaitu kami rencanakan untuk peningkatan kapasitas boiler dari 90 ton per H jadi menjadi sekitar 110 ton per jam. Jadi menurunkan frekuensi upload shutdown akibat kebocoran pipa. Nah, ini yang kita targetkan 2021. Demikian seterusnya kita akan melakukan peningkatan kapasitas sampai tahun 2025 untuk roadmap peningkatan pemeliharaan tersebut. Next. Lanjut Pak. Di dalam
kegiatan pabrik maupun pembangkit di plant seperti yang diutarakan oleh Kementerian ESDM menyangkut manajemen energi. Di sini kami juga terapkan, Pak, manajemen energi. Alhamdulillah sejak tahun 2015 dan secara bertahap kami sudah mendapatkan sertifikat ISO versi terbaru yaitu 2018. Jadi latar belakang yang kita harapkan yaitu menyangkut reduksi emisi GRK, di mana untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kita sesuaikan dengan Permen 12 strap in strap per strap 2012 tentang roadmap pengurangan emisi CO2 industri semen Indonesia. Nah, kami lanjutkan efisiensi kuantitas dan biaya efisiensi energi. Ini cukup besar, yaitu biaya energi cukup signifikan terhadap CGM sekitar 50%. Nah, kita lanjutkan yaitu ketahanan regulasi. Nah, ini kita mengikuti aturan pemerintah menyangkut regulasi yaitu PP 70 tahun 2009 menyangkut konservasi energi, di mana kami sudah melakukan tahapan-tahapan yang seperti yang dikatakan tadi pembicara pertama. Next. Nah, ini perjalanan manajemen energi Semen Tonasa, yaitu 2015 kami ada konsultasi semacam narasumber dari UNIDO dan dipandu dari Kementerian ESDM. Sebelumnya kami juga lakukan tahun 2008 sampai 2010 dan kami mendapatkan award energi manajemen energi tingkat ASEAN. Kami tidak sampai ungkapkan ke belakang, tetapi kita mulai dari 2015 untuk mendapatkan sertifikat ISO 50001 versi 2011 dan 2018, di mana persiapan yang kita lakukan sampai mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, ini yang perjalanan kami untuk mengupgrade 2011 ke 2018 itu Januari 2020. Alhamdulillah kita sudah bisa melanjutkan sertifikat yang terbaru tersebut. Next, Pak. Nah, ini kinerja dari efisiensi energi yang ada di PT Semen Tonasa. Alhamdulillah kita bisa meraih suatu keuntungan sekitar 209 miliar dari 2008 sampai 2020 dengan penggantian baseline selama 2 kali dan dipandu dengan konsultan, yaitu baseline 2016 kita tetapkan dan kita rubah di 2018 ke 2019. Lanjut, Pak. Nah, ini pengembangan sistem informasi manajemen energi, di mana pengembangan ini dilakukan saat ini sangat penting sekali karena kami sangat membutuhkan suatu informasi yang valid, Pak. Jadi pengembangan yang dilakukan saat ini yaitu setup untuk SCADA sistem power plant. Ini baru berjalan 60%, Pak, dari 2017. Karena kita banyak infrastruktur yang perlu kita benahi. Nah, ini yang penting. Terus kita juga menjalankan roadmap untuk Tonasa Informasi 4.0. Ini yang digarap teman-teman kami yang ada tim, Pak Anwar timnya. Nah, ini untuk mendapatkan laporan COSUM yang lebih valid, Pak, termasuk MSO tentang pemeliharaan, termasuk menyangkut sistem COP dan sistem CPM. Next, lanjut, Pak. Nah, ini kegiatan kami di dalam suatu aktivitas ISO 50001 yang kami lakukan, baik melakukan suatu workshop, studi banding, pelatihan, maupun kegiatan-kegiatan
audit energi internal dan eksternal. Nah, alhamdulillah kita dapatkan ini sertifikat yang versi 2011 dengan 2018, dan yang 2002 tahun ini kita sudah dapatkan, tapi kami tidak tampilkan. Alhamdulillah di bulan Maret kemarin kami sudah perpanjang untuk sertifikat tersebut. Next, Pak. Nah, ini untuk langkah ke depan, untuk rencana kami atau istilahnya fokus improvement yang ke depan, rencana proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Tonasa. Ini sudah kita rencanakan sejak tahun 2018. Insya Allah mudah-mudahan bisa dapat berkah dan bisa direstui untuk bisa terlaksana pembangunan proyek tersebut. Nah, ringkasan eksklusifnya yaitu tujuan mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 6,9 terhadap emisi CO2 yang dihasilkan PLTU. Nah, ini semua data ini kita kelola tahun 2019, jadi versi 2020 untuk terbarunya rencana kami akan perbaharui. Terus peningkatan efisiensi perusahaan dengan rendahnya biaya listrik dari pembangkit 20 mega kurang lebih 15%. Nah, operasi sekarang yaitu sumber energi kita ada 2, PLTU kami 25x2 dan 35x2 serta kontrak dari PLN yaitu sekitar kurang lebih 46 mega. Nah, konsumsi batu bara untuk PLTU Beringkasi kita hitung pada tahun 2019 itu kurang lebih 780 ton dengan produksi listrik itu sekitar kurang lebih 676 juta kW, menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 764.555 kilogram CO2. Dan ini reduksi artinya yang diharapkan kita insya Allah bisa mengurangi pemakaian batu bara sekitar 37.000 ton batu bara. Next, Pak, next. Silakan dilanjut, Pak. Ini cakupan pekerjaan PLTS yang kita rencanakan, yaitu pengadaan peralatan utama yang terdiri atas panel surya, inverter, struktur termasuk pondasi dan transformer, termasuk cleaning service dan lain-lain menyangkut pengadaan lahan. Terus balancing of lands, pekerjaan sipil, instalasi, pengkabelan, termasuk SCADA, karena kita akan mengkaitkan dengan kondisi yang sekarang di PT Semen Tonasa yang mempunyai load shedding, dan kita mengembangkan SCADA jaringan maupun SCADA untuk produksi PLTU, dan kita kaitkan dengan industri 4.0 yang digarap para teman-teman. Next, Pak. Nah, tenaga kerja yang diharapkan, artinya kita harapkan semua dari tenaga kerja ring 1 atau dari lokal itu kurang lebih 500 pekerja, dan mungkin tenaga ahli sekitar 35. Lama pekerjaan diasumsikan 8 sampai 10 bulan. Ini yang agak lama untuk pekerjaan pembenahan lahan, walaupun lahan sudah siap tapi perlu dibenahi. Untuk pekerjaan pembangkitan PLTS itu membutuhkan hanya 6 bulan. Demikian, terus next, Pak, next. Nah, ini technical operation analysis. Jadi kita kaitkan dengan jaringan kami, mulai dari pembangkit, dengan jaringan transmisi yang kami miliki, dan kita distribusikan ke Tonasa 4 dan Tonasa 5. Dan ini kita cantolkan melalui gantry, melalui transformer di 70 kV. Jadi kita ambil ke 70 kV untuk bisa pengembangan lebih lanjut. Next, Pak. Nah, ini risk management yang kami lakukan. Di sini yang terpokok sebenarnya yang agak high itu di nomor 1, regulasi pemerintah tentang larangan penjual beli tenaga
listrik di luar PLN. Jadi kita dampaknya itu terhentinya proyek PLTS Tonasa ini. Nah, kita melakukan imigrasi, menghimpun regulasi pemerintah tentang penyediaan mandiri pembangkit listrik energi baru terbarukan. Kita lakukan semua menyangkut risk manajemen tersebut. Nah, menyangkut yang paralel dan sebagainya ini, alhamdulillah ini nggak terlalu berisiko karena kami punya jaringan dan pembangkit sendiri. Next, lanjut Pak. Ini aspek-aspek yang kami lakukan melalui konsultan, itu aspek strategi, operasional, finansial, ekonomi sosial, teknologi, dan improvement legal. Nah, ini menyangkut semua aspek kita lakukan dan kita minta beberapa rekan dan baik dari internal maupun eksternal untuk melakukan aspek-aspek tersebut. Next. Nah, ini complementary information, artinya tahapan yang kita lakukan, pemilihan lahan, PLTS, akses ke lokasi PLTS tersebut, fotografi lahan, iklim, temperatur, dan curah hujan kita lakukan juga, kondisi geografi, terus investigasi geoteknik, resiko bencana alam, kita minta juga data-datanya, terus bayangan cakrawala, bayangan penghalang, termasuk pembersihan modul, asesmen sumber cahaya matahari juga kita lakukan. Nah, yang terpokok ini pembersihan modul. Di sini ada beberapa investor sudah mendiskusikan bahwa ini ada dua, sistem manual dan robotik. Karena kita tahu kan kami rencanakan membuat proyek ini di samping pabrik kami yang kurang lebih berjarak 50 meter dari lokasi pabrik, dan kami sudah siapkan lahan tersebut sekitar 72 hektar. Dan tahap pertama mungkin hanya terpakai 27 hektar, itu lahan sudah siap. Next, lanjut Pak. Nah, ini lokasi dan aspek ke lokasi PLTS, fotografi lahan. Next Pak, dilanjut Pak. Nah, ini iklim, temperatur, curah hujan, dan sebagainya. Kita minta data dari beberapa metronom untuk melakukan kajian-kajian. Ini dilakukan pada tahun sebelumnya. Jadi kita meminta data juga dari rekan Pemda untuk bisa kita tuangkan tersebut. Next Pak. Nah, ini kondisi geologi dan geografis. Nah, kita lakukan juga Pak. Next, lanjut Pak. Ini termasuk resiko bencana ini Pak. Jadi kita juga minta bantuan dari laporan BPBPD Pangkep Pak. Jadi kita juga lakukan food study supaya mengetahui kecepatan angin, banjir, dan sebagainya. Lanjut Pak. Nah, ini bayangan cakrawala juga kita lakukan pengambilan. Next Pak. Termasuk sumber cahaya matahari juga kita minta data-data tersebut, yaitu melalui Solar GIS, Meteorarium, NASA, dan Vici GIS. Nah, ini melalui konsultan GIS India Pak. Kita minta data-datanya kemarin, alhamdulillah bisa tertuang di sini. Lanjut Pak. Terima kasih. Mungkin ini aja yang kami bisa paparkan Pak. Mungkin kita bisa ada diskusi atau tanya jawab. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.